Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode hari ini saya kembali lagi nih ke Sungai Ciliwung MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Namun saya tidak lagi menginfokan mengenai jalan inspeksi aneh yang menciut ini, melainkan menjelajahi Kampung Dalam, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, yang dikenal dengan nama Gang Arus Cawang, sebuah perkampungan yang berada di dekat Sungai Ciliwung MT Haryono, Jakarta Selatan. Sobat Jelajah Jakarta, alhamdulillah saat menjelajahi Kampung Dalam atau Gang Arus ini, saya ditemani oleh seorang warga asli yang sejak lahir sampai rumahnya digusur atau dibeli oleh perusahaan tinggal di perkampungan ini. Namanya Bang Hasan. Ini dia Bang Hasan. Menurut penjelasan Bang Hasan, di kampung ini ada 2 RW dengan 6 RT. RW 01 terdiri dari RT 67 dan RT 08. Sementara RW 02 terdiri dari RT 10, 11, dan RT 12. Mata pencarian warga Kampung Dalam atau Gang Arus ini beragam, namun kebanyakan adalah para pendatang. Beraneka ragam, kebanyakan pendatang sih yang pada tinggal di lingkup sini. Dia pada ngontrak, ya kerja-kerjaannya ada yang di supermarket, ada yang kuli bangunan, ada yang supir, macam-macam. Sobat Jelajah Jakarta, tanah yang mereka tempati sejak awal adalah tanah adat atau tanah turun-temurun. Ya, tanah adat. Sebagian besar memiliki surat tanah, yakni girik, maupun akte jual beli atau AJB. Ya, punya warga masing-masing punya girik. Sebagian warga ada yang memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Pada tahun 2010, perusahaan membeli sebagian tanah warga. Ada tanah warga yang masih di pinggir Sungai Ciliwung MT Haryono, ada tanah warga yang jauh dari Sungai Ciliwung. Sampai saat ini pun masih terjadi pembebasan oleh perusahaan. Sebagaimana Jelajah Jakarta sempat infokan di episode sebelumnya, batas antara tanah warga yang sudah dibeli perusahaan dibatasi oleh pagar beton ini. Perhatikan tembok tinggi yang ada di sebelah kiri ini, Sobat Jelajah Jakarta. Tembok itu adalah beton jalan inspeksi yang baru dibuat dalam rangka normalisasi Ciliwung MT Haryono ini. Sementara di samping kanan ada pagar beton. Nah, pagar beton ini adalah milik perusahaan yang sudah membeli tanah warga. Batas tanah yang sudah dibeli Pemprov DKI Jakarta adalah parit kecil ini. Paham kan sekarang? Mulai pembebasan 2010, kampung saya dibebasin sama developer pengembang itu ada 2 orang. Ya, sampai saat ini masih berjalan. Sobat Jelajah Jakarta, ada 2 perusahaan yang membeli tanah warga Kampung Dalam atau Gang Arus ini. Yang pertama adalah perusahaan bernama PT Sido Bangun Utama. Ini dia papan nama perusahaannya. Satu perusahaan lagi atas nama Abdul Qadir Alatas. Kalau untuk 1 RW aja ratusan, gimana 2 RW? Ya, dengan 2 RW ini ya warga habis yang pada tinggal di Condet, Bojong, Citayam, Bekasi. Akhirnya pada minggir Betawi-Betawi yang punya Jakarta gitu, seiring pembangunan gitu. Sobat Jelajah Jakarta, selain tanah milik Bang Hasan, Masjid Baitur Rahman ini sudah dimiliki oleh PT Sido Utama. Terlihat papan tanda kepemilikan perusahaan yang berada di area masjid ini. Masjid ini adalah satu dari 5 rumah yang belum diratakan dengan tanah alias dibongkar oleh PT Sido karena sebagian uang ganti untungnya belum diterima. Sobat Jelajah Jakarta, di Kampung Dalam atau Gang Arus ini ada 3 rumah ibadah. Selain Masjid Baitur Rahman ini, ada rumah ibadah lain yang juga sempat kena gusur, yakni Masjid An-Nur. Disinilah dahulu lokasi Masjid An-Nur. Kisah Masjid An-Nur yang sudah rata dengan tanah ini diceritakan oleh Haji Ahmad Adlan ini. Beliau adalah salah seorang
pengurus DKM Masjid An-Nur yang mempertahankan Masjid An-Nur supaya jangan diratakan oleh tanah dulu karena masjid ini digunakan oleh warga. Jadi akhirnya kan ini apa? Ada ininya semua udah kasih duit katanya, yang ini yang punya dikasih duit yang punya katanya. Apa tuh? Katanya 5 miliar katanya. Saya bukan masalah duitnya, saya bilang gitu. Ini orang habisin dulu baru kita ambil itu. Saya nggak mau, ini orang wakaf, itu bukan punya saya sendiri, saya bilang gitu. Oh iya katanya gitu. Langsung ini Pak datang hari Kamis itu. Tapi sempat kita suruh minggir itu orang-orang di jalan itu supaya orang itu nggak masuk kan, jadi suruh minggir sama saya tuh. Kalau datang semua itu Satpol PP itu ada 15 saya hitung itu. Terus apa itu tentaranya 15. Terus ininya 15 polisinya. Oh iya Sobat Jelajah Jakarta, Pak Haji Ahmad ini adalah salah seorang warga yang rumahnya belum tergusur baik oleh Pemprov DKI Jakarta ataupun dibeli oleh perusahaan. Sebenarnya mereka mau digusur dengan harga yang cocok. Di sini pengembang ada 2, sementara yang ada aja sampai belum terselesaikan. Gimana mau beli yang baru-baru gitu. Sobat Jelajah Jakarta, selain Masjid Baitur Rahman yang masih berdiri ini, ada rumah ibadah lain yang masih bertahan di Jalan Inspeksi Ciliwung MT Haryono, yakni Musola Al-Mardiyah ini. Sobat Jelajah Jakarta, jika Jalan Inspeksi Ciliwung MT Haryono dari arah MT Haryono ini menciut, sebaliknya lanjutan Jalan Inspeksi yang sama ke arah Jalan Dewi Sartika terhalang oleh Musola Al-Mardiyah ini. Perhatikan video Jelajah Jakarta ini baik-baik ya. Menurut warga yang Jelajah Jakarta wawancarai, kondisi aneh Jalan Inspeksi ke arah Jalan Dewi Sartika ini karena musola ini belum mendapatkan lokasi pengganti untuk membangun musola kembali. Uang ganti untungnya sudah didapat, namun mencari tanah untuk membangun kembali musola belum didapat. Makanya musola ini dibiarkan tetap berdiri seperti ini. Sementara Jalan Inspeksi Ciliwung MT Haryono terpaksa buntu seperti Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena masih berdiri di tengah Jalan Inspeksi, selama Ramadan ini Musola Mardiyah masih digunakan untuk sholat fardu dan sholat tarawih oleh warga sekitar. Oh iya, sekedar info nih, nama jalan di pinggir Sungai Ciliwung ini sebetulnya adalah Jalan Nasional. Kata nasional di sini karena dahulu adalah perusahaan yang memproduksi alat komunikasi bagi bangsa Indonesia pada tahun 1954, yakni PT Nasional. Bahkan pendiri perusahaan pelopor pabrik radio transistor pertama di Indonesia, Bapak H. Tayyip Gobel, pernah tinggal di wilayah ini. Kini Bang Hasan sebagai warga asli Kampung Dalam alias Gang Arus menyesal telah menjual tanah keluarganya pada tahun 2010, di mana saat itu harga tanah per meter 5 juta rupiah. Sementara warga yang masih tinggal di Gang Arus sampai tahun 2023 ini telah mematok harga jual tanah per meter mencapai 10 juta sampai 20 juta. Kalau menyesal mah, ya sebenarnya mah nyesel, cuma karena saya ngikut orang tua, bahwa orang tua tanahnya dijual, ya akhirnya saya ngikut
ikut orang tua. Sobat Jelajah Jakarta, warga Gang Arus terakhir yang Jelajah Jakarta temui adalah Bude Surtiem. Inilah rumah Bude Surtiem yang sudah dibeli oleh PT Sido Bangun Utama. Sebetulnya Bude sudah beli rumah baru lagi di Condet, Jakarta Timur. Namun beliau tetap menempati rumah di Gang Arus ini sampai benar-benar perusahaan melunasi 100% ganti untung. Beliau dan keluarga akan pindah. Belum lunas, kurang tahu saya anak saya. Kalau saya mah jualan es batu. Dulu akan ada kincau tuh, saya dagang es batu, kulkas 3 kebakar. Waktu kebakaran. Sekarang beli alhamdulillah 2. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Gang Arus, sebuah perkampungan pinggir Sungai Ciliwung yang masih ditempati sebagian warganya. Semoga bermanfaat dan informatif ya. Ikuti terus episode Jelajah Jakarta lainnya yang bukan sekedar vlog biasa. Oleh karena itu, support kami dengan like, komen yang positif, subscribe yang belum subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.